Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam hormat, dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Nisa Hakimah, dosen tetap di program studi D3 Teknik Penanganan Patologi Perikanan, Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo. Sebagai pendidik, saya berkomitmen pada Tridharma Perguruan Tinggi yang mencakup pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mata kuliah farmakologi dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Dalam komponen delivery, saya memastikan materi yang disampaikan secara jelas dan terstruktur, agar mahasiswa dapat memahaminya. Saya menggunakan berbagai sumber seperti materi presentasi, video, modul, dan buku referensi untuk mendukung proses belajar. Pada komponen interaction, mahasiswa didorong untuk berpartisipasi aktif, baik di kelas maupun di laboratorium. Diskusi ini juga diperkuat melalui platform online seperti WhatsApp, Telegram, dan e-learning Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, yaitu Ocean Vira. Sedangkan pada asesmen, evaluasi berkala dilakukan melalui tugas, kuis, dan ujian untuk memantau perkembangan dan memastikan pemahaman dari mahasiswa. Video ini saya buat sebagai bagian dari persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024 untuk menunjukkan penerapan pengajaran dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Mata kuliah farmakologi merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 di program studi D3 Teknik Penanganan Patologi Perikanan, Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS teori dan 2 SKS praktik dengan durasi 1 semester dan disampaikan sepenuhnya dalam bahasa Indonesia. Tujuan utama dari mata kuliah farmakologi adalah membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam tentang konsep-konsep dasar farmakologi, serta bagaimana ilmu ini diterapkan dalam pengelolaan sumber daya perikanan, khususnya dalam penanganan patologi ikan. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mendalami berbagai topik penting dalam farmakologi, meliputi prinsip-prinsip dasar farmakologi, farmakodinamik, farmakokinetik, klasifikasi obat ikan, bentuk sediaan obat, antimikrobia, kemudian perhitungan dosis, pembuatan sediaan obat, handling dan restrain ikan, aplikasi obat, serta penggunaan obat yang tepat untuk ikan. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL Program Studi D3 Teknik Penanganan Patologi Perikanan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep dasar farmakologi yang berkaitan dengan budidaya perairan berkelanjutan serta mengembangkan dan menerapkan obat-obatan ikan untuk mengatasi patologi dengan memanfaatkan pendekatan bioteknologi yang efektif dan efisien. Pada capaian pembelajaran mata kuliah CPMK pada mata kuliah farmakologi adalah mahasiswa diharapkan mampu mengkolerasi hubungan antara dasar-dasar farmakologi dengan pengelolaan sumber daya perikanan sesuai dengan prinsip penanganan patologi ikan dengan benar. Referensi utama untuk mata kuliah ini antara lain e-book Aquaculture Pharmacology, Handbook of Veterinary Pharmacology, dan e-book Veterinary Pharmacology and Therapeutic. Selain itu, ada sejumlah buku dan sumber lain yang bisa digunakan untuk memperdalam pemahaman. Perkuliahan farmakologi akan berlangsung selama 16 minggu. Proses pembelajaran pada mata kuliah farmakologi dilaksanakan melalui kombinasi metode sinkronus dan asinkronus, dengan penekanan pada pendekatan pembelajaran aktif yang mendorong partisipasi dan keterlibatan mahasiswa secara maksimal. Bentuk perkuliahan sinkronus akan dilaksanakan
melalui interaksi langsung, baik secara tatap muka di ruang kelas, praktik di laboratorium, maupun diskusi menggunakan platform video conference seperti Google Meet atau Zoom. Sementara itu, perkuliahan asinkronus akan difasilitasi melalui WhatsApp Group dan aplikasi Ocean Vira yang memungkinkan mahasiswa untuk berdiskusi, mengerjakan tugas mandiri, serta berkolaborasi dalam proyek individu maupun kelompok. Evaluasi hasil pembelajaran pada mata kuliah farmakologi akan mempertimbangkan dua komponen utama, yaitu nilai teori dan nilai praktek. Nilai teori akan dihitung berdasarkan tugas 20%, UTS 40%, dan UAS 40%. Sedangkan nilai praktek akan mencakup tugas dan laporan praktikum 30%, UTS praktek 30%, dan UAS praktek 40%. Penilaian ini akan mengacu pada rubrik-rubrik yang telah tercantum dalam rencana pembelajaran semester atau RPS, meliputi rubrik penilaian tugas, presentasi, praktikum, dan laporan praktikum. Demikianlah penjelasan mengenai mata kuliah farmakologi yang saya ampu untuk mahasiswa program studi D3 Teknik Penanganan Patologi Perikanan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo. Selanjutnya, mari kita saksikan cuplikan proses pembelajaran yang telah saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Kegiatan belum siap, gerak. Mengawali pembelajaran siang hari ini, telah mulai. Sudah selesai, istirahat di tempat, gerak. Selamat siang. Kabar baik hari ini? Selamat baik. Alhamdulillah kalau gitu. Oke, hari ini kita akan mulai untuk materi perkuliahan yang biasanya kita perkuliahan mata kuliah farmakologi. Hari ini kita akan mulai materi tentang bentuk sediaan obat ikan. Apa itu bentuk sediaan obat ikan? Ada yang tahu? Belum ya? Oke, kita ketahui kalau obat ikan sendiri itu sering digunakan untuk ikan-ikan yang kadang sakit, kemudian bisa untuk pencegahan, kemudian bisa juga untuk meningkatkan imunitas. Nah, itu beberapa kegunaan untuk obat ikan. Nah, sekarang kita akan mengetahui terkait bentuk sediaan obat ikan itu seperti apa. Nah, bentuk obat sediaan ikan itu, di sini ada pengertiannya dulu, pengertian dari obat ikannya dulu. Pengertian dari obat ikan menurut Permen KP nomor 1 tahun 2019, yaitu tentang obat ikan, yaitu menjelaskan bahwa obat ikan ini adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati ikan, kemudian membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia yang ada di dalam tubuh. Jadi ini tidak hanya untuk mengobati, tapi untuk mencegah atau membebaskan dari gejalanya. Gejala itu contohnya apa? Contohnya misalnya pusing itu termasuk gejala, bukan sakit. Kemudian mual itu termasuk gejala, bukan sakit. Gitu ya. Oke, next. Nah, di sini menurut Kepmen nomor 52 tahun 2014, jadi di sini menjelaskan bahwa bentuk sediaan obat ikan itu diklasifikasikan menjadi 3. Apa saja itu? Yang pertama adalah sediaan padat. Kemudian yang kedua adalah sediaan serbuk. Kemudian yang ketiga adalah sediaan cair. Sebentar ya. Oke, untuk sediaan padat. Sediaan padat ini biasanya kita sering temukan untuk obat-obatan seperti tablet, kemudian kapsul, kemudian ada pil, kemudian ada dalam bentuk pelet. Itu adalah salah satu bentuk sediaan padat. Nah, lalu bentuk sediaan padat ini biasanya itu umum digunakan karena mudah penggunaannya. Kemudian untuk sediaan serbuk. Nah, sediaan serbuk ini biasanya digunakan untuk misalnya kita mengobati ikan dengan cara perendaman. Atau sediaan serbuk ini digunakan dengan cara pencampuran dalam pakan ikan. Atau dengan penambahan vitamin dalam pencampuran pakan ikan. Itu sediaan serbuk. Nah, lalu sediaan cair. Sediaan cair ini contohnya seperti apa? Ada bentuk yang namanya larutan. Kemudian ada bentuk yang namanya emulsi, kemudian ada bentuk yang namanya suspensi.
Nah, untuk sediaan cair ini biasanya itu kita harus tahu stabilitasnya itu seperti apa. Gitu. Oke, kita bahas dari satu persatu, kita lanjut dulu. Oke, kita bahas dulu dari sediaan padat. Sediaan padat ini tadi sudah saya jelaskan ya, bentuknya ada apa saja tadi? Pil, kemudian kapsul, tablet, kemudian ada bentuk pelet juga. Oke, nah sini apa saja sediaan padat untuk obat ikan? Yang di sini yang akan saya jelaskan adalah bentuk tablet, bentuk pil, dan bentuk kapsul. Oke, next. Nah, bentuk tablet. Tablet ini adalah sediaan padat, dibuat secara dikempa cetak. Kempa itu artinya dipres dengan tekanan yang tinggi. Kemudian berbentuk, ada yang berbentuknya rata, kemudian ada yang bentuknya cembung, kemudian umumnya bentuknya bulat. Nah, mengandung satu jenis obat atau lebih. Jadi kalian kalau misalnya sakit nih, kalian sakit pusing, biasanya minum apa nih kalau sakit pusing? Paramex, paracetamol. Kalian kalau lihat kandungannya, itu kan ada berbagai macam obat kan, tidak hanya satu. Nah, bentuknya tablet pun ada macam-macam kan, tidak hanya bentuk bulat, ada yang bentuknya lonjong juga. Nah, kemudian kalau tablet ini sebenarnya itu ada ukurannya. Kalau kalian perhatikan bentuk tablet ini ada ukurannya. Ada yang ukurannya itu 250 mg. Ada yang ukurannya 500 mg. Ini tergantung dari kebutuhan masing-masing. Oke, nah di sini untuk tablet dibedakan menjadi dua, yaitu tablet kempa dan tablet salut. Nah ini bedanya apa? Oke, next. Oke, kalau tablet kempa itu tadi dikempa, dipres. Nah kalau tablet salut itu bedanya apa? Salut itu diselimuti. Paham ya? Diselimuti. Jadi misalnya kalian punya barang, kemudian kalian selimuti bagian luarnya dengan madu, supaya terasa manis, itu namanya salut, diselimuti. Nah, untuk tablet salut ini ada macam-macam. Ada salut gula, kemudian salut kempa, kemudian salut selaput, kemudian ada tablet salut enterik. Nah, di sini yang akan saya garis bawahi yaitu di salut enterik. Kenapa saya garis bawahi? Karena salut enterik ini tujuannya untuk menghindari iritasi. Iritasi ketika obat itu masuk ke dalam lambung. Kita ketahui bahwa lambung ikan tiap jenis itu bentuknya berbeda-beda. Daya tahan tubuhnya pun, daya tahan dari lambungnya pun juga berbeda-beda. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Jadi tadi kita sudah jelaskan satu-satu tablet salut itu macamnya apa saja. Coba kita lanjut. Nah, di sini saya tunjukkan adalah contoh ada dua obat, jenis obat yang bentuknya tablet. Yang ini biasanya ada di pasaran. Yang ini, yang Nerozim ini adalah produk buatan dari senior kalian. Jadi ini campurannya dari kunyit, kemudian ada kencur, kemudian ada biji pepaya. Kemudian dilakukan dikempa, kempanya dengan cara manual, yaitu dipukul pakai palu, jadi ada alat, kemudian dipukul pakai palu, jadi dia press. Bentuknya hampir seperti ini, Cuman untuk kualitasnya jauh lebih baik yang dari ketapang tablet itu, karena yang ketapang tablet itu dia buatan pabrik gitu. Kalau punyanya Nerozim ini ketika masuk ke dalam air memang tujuannya untuk dia itu langsung larut dalam air, kalau langsung cepat. Kalau yang untuk tablet ini, yang tablet ketapang itu dia ketika di dalam air dia larutnya itu perlahan, tidak langsung cepat gitu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, bentuk sediaan yang selanjutnya yaitu pil. Bedanya apa ini pil sama tablet? Pil itu sediaan padat yang berbentuk bulat seperti kelereng. Kemudian dia itu beratnya antara 100 sampai 500. Pernah lihat pil-pil Cina? Ya kan? Itu kan bentuknya bulat seperti kelereng. Ada yang bentuknya kecil banget, ada yang bentuknya besar. Nah, itu bedanya dengan pil itu dengan tablet itu seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Kalau tadi tablet itu caranya dikempa atau dipres, kalau pil itu caranya lebih mudah, lebih simpel. Yaitu kalau secara manual itu dengan cara dibulat-bulatkan, kemudian dibikin apa ya? Kalau kalian tahu cara bikin onde-onde, tahu onde-onde? Nah, dibulat-bulatkan pakai tangan itu bisa.
Itu cara paling mudah membuat obat itu adalah buat pil. Jadi kita bikin formulasinya, kita campur, kemudian kita tambahkan bahan-bahan yang sudah ada, kemudian kita bulat-bulatkan pakai tangan. Cuman harus kita ingat ukurannya. Ukuran untuk tablet, untuk pil, untuk kapsul, untuk ikan itu kita harus tahu. Ini targetnya mau untuk ikan ukuran yang mana? Apakah untuk ikan ukuran yang besar atau ukuran yang kecil? Makanya kita harus tahu jumlah beratnya itu berapa. Kalau ukuran ikan kecil berarti jangan sampai kita pakai yang 500 mg. Itu kebesaran. Gitu ya, kita lanjut. Oke, di sini ada kapsul. Kapsul itu sediaan obat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Nah, di sini ada dua jenis kapsul, yaitu gelatin keras dan gelatin lunak. Nah, kalian pernah lihat untuk kapsul? Oke. Nah, kapsul ini biasanya digunakan. Kenapa kok dibuat dalam bentuk kapsul? Kenapa tidak bentuk tablet? Kenapa tidak bentuk pil? Kenapa harus bentuknya kapsul? Karena dengan pembuatan kapsul itu kan ada pelapisnya di luar. Harapannya obat itu bisa hancur ketika sudah ada di usus atau sudah ada di lambung. Bukan hancur ketika ada di dalam mulut. Makanya kita bentuk dalam bentuk kapsul. Gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Selanjutnya yaitu sediaan serbuk. Next. Jadi untuk sediaan serbuk ini, tadi kan saya sudah jelaskan nih, sediaan serbuk itu biasanya digunakan untuk perendaman atau digunakan dalam pencampuran pakan. Nah, sediaan serbuk ini itu dibagi menjadi 3, yaitu serbuk terbagi, serbuk tak terbagi, serbuk effervescent. Nah, ini tidak perlu kalian bingungkan, ini artinya apa? Tidak perlu, karena biasanya pembagi 3 bagian serbuk ini itu digunakan untuk kedokteran. Kalau kita cukup serbuk yang tidak terbagi. Nah, contohnya, next. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah contoh yang kata Pavis, itu adalah contoh dari produk buatan dari senior kalian juga. Kemudian si Malik ini juga buatan senior kalian. Kemudian ini Allium ini produk dari dari luaran. Kemudian yang Eko ini juga dari luar. Nah, ini semuanya dalam bentuk serbuk. Kemudian aplikasinya bagaimana? Kebetulan dari semua produk ini aplikasinya adalah dicampurkan ke dalam pakan. Jadi serbuk tersebut dicampurkan dalam pakan. Kita hitung dulu dosisnya. Oke, kita lanjut ke sediaan cair. Next. Nah, di sediaan cair ini ada berbagai macam bentuk. Ada bentuknya emulsi, suspensi, kemudian larutan atau solution, kemudian ada bentuk injeksi, kemudian ada bentuk butei atau tetes. Next. Nah, bentuk emulsi. Emulsi ini adalah sediaan yang mengandung bahan obat cair atau larutan obat yang terdispersi dalam cairan pembawa. Emulsi merupakan sediaan yang mengandung 2 zat yang tidak tercampur. Contoh 2 zat yang tidak tercampur yang kalian tahu adalah air dan minyak. Oke, di mana cairan yang satu terdispersi menjadi butir-butir kecil dalam cairan yang lain. Ini maksudnya terdispersi itu seperti apa? Misalnya ada minyak sama air, kalian kocok keras, itu pastikan ada bulir-bulir. Ya kan? Nah, itu artinya terdispersi itu seperti itu. Gitu ya. Nah, tapi begitu tidak dikocok, dia akan kembali terpisah. Jadi, ketika kita membuat bentuk sediaan emulsi, kita harus memberikan keterangan, harus dikocok. Gitu ya. Kalian sering lihat kan kalau di obat-obat itu ada aturan dikocok terlebih dahulu. Betul kan? Nah, ini salah satu contohnya adalah emulsi. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya adalah suspensi. Bedanya apa dengan emulsi? Kalau suspensi ini adalah bahan obat dalam bentuk padat, yang tidak larut, dalam terdispersi cairan pembawa. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya ada obat serbuk, kemudian kita masukkan pelarut. Nah, ternyata dia ketika dikocok, itu dia tercampur. Tapi tidak tercampur langsung larut gitu, tidak. Tapi begitu didiamkan, itu dia akan mengendap. Ada kan? Nah, tahu kan? Nah, itu contoh suspensi itu seperti itu. Jadi, ada 2 zat. Jadi bentuk padat sama bentuk cair.
dikocok dia itu akan tercampur tapi tidak larut, kemudian didiamkan dia akan turun. Itu adalah bentuk suspensi. Next. Lalu bentuk larutan atau solution. Nah, bentuk larutan ini berbeda dengan emulsi dan suspensi. Kalau bentuk larutan ini, itu ketika dicampur, dua zat itu dia terlarut sempurna. Contohnya adalah air dan gula. Ya kan, kalau air dicampur sama gula, ketika kita aduk, kemudian larut. Ketika kita diamkan, tidak akan terpisah. Ya kan, gitu kan? Nah, cara mudahnya seperti itu. Kemudian ada juga ini dalam larutan ini ada model bentuk eliksir. Eliksir ini adalah cairan yang mengandung obat terlarut, tapi pelarutnya bukan air, tapi menggunakan alkohol. Gitu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini adalah contoh bentuk-bentuk sediaan cair yang ada di pasaran. Ini ada obat-obat dalam bentuk yang herbal. Ini yang ada di pasaran. Kemudian next. Nah, ini adalah bentuk yang herbal juga, bentuk cair. Nah, untuk Anelsilvis ini adalah produk dari KWU-nya senior kalian. Kemudian Cataphavis juga. Tadi kan Cataphavis ada dua kan bentuknya, dia serbuk dan dia cair. Nah, yang Anelsilvis ini apa? Itu adalah obat anestesi atau obat bius. Kalau yang Cataphavis ini obat apa? Dia sebagai imunostimulan. Nanti kalian di pertemuan selanjutnya akan belajar mengenai imunostimulan itu apa. Oke, next. Oke, selanjutnya adalah sediaan injeksi. Ini sediaan steril yang disuntikan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui kulit, kemudian atau melalui selaput lendir. Jadi, kalau untuk injeksi ini adalah sediaannya harus bentuknya steril. Kenapa harus steril? Karena sediaannya disuntikkan ke dalam tubuh. Kalau tidak bentuk steril, dia akan membuat luka, kemudian luka tersebut akan dikerumungi oleh bakteri, sehingga akan memperparah sakit, bukan menyembuhkan tapi memperparah sakit. Makanya untuk injeksi ini harus bentuk sediaan yang steril, tidak boleh asal-asalan membentuk larutan, gitu ya. Dan untuk injeksi biasanya itu bentuknya larutan, harus larutan. Kalau bentuk yang emulsi atau suspensi, itu ketika disuntikkan ke dalam tubuh, itu akan membuat ikan merasakan sakit. Jadi lebih baik kita pilih yang jenisnya larutan. Oke, next. Nah, ini syarat-syarat untuk sediaan yang injeksi. Yang pertama harus aman, kemudian harus jernih. Yang harus jernih ini kan berarti bentuknya yang larutan tadi kan. Kalau emulsi sama suspensi kan tidak akan bisa jernih. Kemudian tidak berwarna, sedapat mungkin isohidris, kemudian sedapat mungkin isotonis, kemudian harus steril dan bebas pirogen. Pirogen itu adalah patogen atau penyakit. Next. Nah, kalau gute ini apa? Gute ini beda. Cuman beda cara aplikasinya dengan cara ditetes. Gitu ya. Gute ini bedanya adalah dengan cara ditetes. Bisa bentuknya larutan, emulsi maupun suspensi. Mungkin dari saya cukup. Bila ada pertanyaan, saya persilahkan. Bu, mohon izin bertanya, untuk perbedaan kapsul gelatin keras dengan kapsul gelatin lunak itu apa ya, Bu? Terima kasih. Baik, mohon izin bertanya, Bu. Apa sih perbedaan dalam penggunaan obat herbal dan obat kimia? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang menarik. Jadi tadi pertanyaannya yang pertama itu terkait perbedaan untuk kapsul yang dia yang keras dengan yang lunak itu apa? Nah, untuk kapsul yang keras itu kapsulnya dia itu terbuat dari apa? Ada yang tahu? Belum ada yang tahu? Biasanya kalau untuk yang keras itu terbuat dari selulosa. Kemudian kalau yang lunak itu terbuatnya dari apa? Dari gelatin. Biasanya kalau yang keras itu biasanya digunakan untuk sediaan-sediaan yang serbuk yang perlu dimasukkan ke dalam kapsul. Kemudian kalau yang untuk sediaan yang lunak, kapsul yang lunak itu untuk sediaan yang dalam bentuk minyak atau bentuknya dalam larutan. Jadi dia tertutup rapat. Nah, kalau untuk sediaan yang keras itu biasanya bisa kita buka. Ya kan? Kalau untuk yang sediaan yang lunak, yang untuk yang kapsul yang lunak itu dia itu tidak bisa dibuka. Karena harapannya dia larutnya itu setelah melewati lambung, seperti itu.
Kemudian tadi ada pertanyaan juga terkait perbedaannya apa menggunakan bahan yang herbal dengan yang kimia. Sekarang kita harus tahu, ikan itu hidupnya di lingkungan. Ketika kita menggunakan bahan yang kimia, lambat laun lingkungan akan menjadi rusak. Makanya kita perlu menggunakan bahan herbal supaya kita tidak merusak lingkungan dan mengurangi residu yang ada di dalam tubuh ikan. Begitu ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Apabila masih ada yang ingin bertanya, mungkin bisa ke ruangan saya, bisa kita berdiskusi bersama. Apabila ada yang belum paham mungkin atau ragu mampir ke ruangan saya, bisa kita diskusikan di pertemuan yang selanjutnya. Baik, terima kasih. Apabila saya ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hentikan kegiatan. Belum siap, gerak. Mengakhiri pembelajaran sore hari ini. Kita mulai. Telah selesai. Istirahat di depan. Gerak. Terima kasih. Demikianlah paparan singkat mengenai mata kuliah farmakologi yang saya ampu. Besar harapan saya video ini dapat memberikan gambaran komprehensif tentang pendekatan pengajaran yang saya terapkan, khususnya dalam program studi D3 Teknik Penanganan Patologi Perikanan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo. Semoga informasi ini bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dan praktek di bidang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.